Juga aktif di sosial media, sehingga semua keluhan-keluhan warga bisa kami pantau dari sini. Kalau keluhannya sudah terekam, nah saya perintahkan camat, lurah, RW untuk bergerak di lapangan menyelesaikan masalah itu. Nah, saya juga suka mengundang warga ke sini untuk menampung aspirasi mereka, ngobrol dengan mereka. Nah, salah satunya yang terakhir, ada komplain warga. Pak, Rik mau berangkat. Sekolah yang benar, biar pinter. Jangan sampai kayak papa. Kok depan anak jangan ngomong kayak begitu dong. Kenapa? Kan yang Bebek omongin bener. Emang iya, tapi kan wibawa bapak jadi jatuh. Kok nggak dihabisin? Omongan bebe bikin papa nggak enak makan. Habisin! Iya. Halo? Kamu jadi berangkat hari ini? Iya, Sendiri? iya. Aku berangkat pakai travel yang jam 3. Jam 3? Nggak takut sampainya kemalaman? Enggak. Nanti sampai Jakarta sekitar jam 5. Mungkin lewat sedikit. Sengaja. Nanti sampai Jakarta dijemput sama kakak aku. Sekalian dia pulang kerja. Nanti jam 3 di tempat travelnya sambil nunggu berangkat, ada yang nemenin? Enggak. Mau? Kalau ada yang nemenin, biar nggak bosen. Mau. Ditemeninnya sama aku ya? Iya. Belum berangkat, Kang Mus? Cedoh lihat, saya masih ada di sini. Ya lihat atuh, kan mata saya nggak merem. Kalau Cedoh lihat saya masih ada di sini, berarti saya belum berangkat. Basa-basi atuh Kang Mus. Ci, Saya Edo, Mak. mau ke toko? Enggak, Mak. Mak ikut mau beli es krim. Saya mau ke tukang nasi kuning. Si Mak kabur. Kabur kemana? Tuh, ikut Cedoh. Biarinlah kalau itu cedoh mah. Ici, Saya Edo, Mak. kenapa kesini? Saya mau beli nasi kuning. Mama beli es krim. Kalau beli es krim harus ke toko. Kenapa kamu kesini? Kan tadi saya sudah bilang, saya mah mau beli nasi kuning. Tapi Emak mau beli es krim. Esi, Ya, Mak. cari Ici tuh. Saya Edo, Mak. Mak habis jajan es krim? Iya. Ada apa ya, Cik Edo? Tadi Emak ikut saya ke tukang nasi kuning. Mak minta dibeli nasi kuning sama Cik Edo. Bukan, es krim. Kenapa dibawanya ke tukang nasi kuning? Bukan dibawa, Emak ikut.
Saya mau beli nasi kuning buat suami saya. Sampai di tukang nasi kuning, katanya emak mau beli es krim. Saya bilang kalau beli es krim harus ke toko. Oh, terus jadi Cik Edo nganter emak ke toko. Iya, padahal saya beli nasi kuningnya mah belum. Emak nggak sabar. Kalau dibiarkan pergi sendiri, takut emak kesasar. Sampai toko, emak beli es krim. Tapi nggak bawa uang. Terpaksa pakai uang saya yang pas-pasan buat beli nasi kuning. Jadi Cik Edo beli nasi kuningnya belum? Iya belum. Kan uangnya dipakai buat bayar es krim. Silakan bisa nunggu di sini. Saya nunggu di sini. Bukannya di ruang tunggu? Nanti Pak Wali ke sini. Mak. Mak teh jangan bikin Esi malu terus atuh, Mak. Kamu dendam ya sama emak? Dendam apa? Waktu kecil kamu yang emak marahin terus. Sekarang emak yang kamu marahin terus. Pak Wali, ya. Silakan duduk. Nyaman ya Kang duduk di sini teh. Iya, alhamdulillah. Kang Bahar boleh datang, boleh duduk di sini kapan saja. Warga-warga Bandung juga boleh. Yang penting dijaga kenyamanan dan terutama dijaga kebersihannya, Kang. Gitu aja. Saya lihat di Bandung teh sekarang banyak itu taman-taman bagus-bagus. Ya, alhamdulillah banyak yang kita perbaiki. Ini semua agar warga Bandung dan semua yang datang ke Bandung merasa nyaman. Tapi sebenarnya tidak hanya taman-taman yang kita bangun. Pemkot sekarang sedang berupaya membenahi, Kang. Masalah lalu lintas, masalah kebersihan, masalah pelayanan publik, agar semua menjadi nyaman. Berat ya tugas wali kota teh. Ya kalau dibilang berat memang berat, Kang. Tapi insya Allah kalau warga Bandungnya mendukung, semua hal ini terasa ringan, Kang. Insya Allah. Siap Kang. Kita dukung sama-sama. Iya. Orang yang kalian pernah berikan bimbingan dan penyuluhan, Sunaria, itu cuma kaki-kaki, cuma pengikut, otaknya Agus. Dia yang membuat warga memiliki keberanian untuk menolak menjual tanah dan rumah supaya teman kita bisa membangun apartemen di sana. Dia punya kios di toko buku Palasari. Cari dia! Terus kasih dia pelajaran fisika. Semakin keras pukulan yang dilayangkan, akan semakin sakit akibat yang dirasakan. Nah, Kang Bahar, saya mah belusukannya tuh di sini. Namanya belusukan digital. Jadi, dengan begini saya bisa memonitor semua permasalahan Kota Bandung. Kita coba pijit seperti ini. Saya juga aktif di sosial media, sehingga semua keluhan-keluhan warga bisa kami pantau dari sini. Kalau keluhannya sudah terekam, nah saya perintahkan camat, lurah, RW untuk bergerak di lapangan menyelesaikan masalah itu. Nah, saya juga suka mengundang warga ke sini untuk menampung aspirasi mereka, ngobrol dengan mereka.
Nah, salah satunya yang terakhir, ada komplain warga diteror oleh preman untuk menjual tanah dan rumahnya buat pembangunan apartemen. Diteror sama preman? Mungkin Kang Bahar tahu. Pak Wali, saya sudah pensiun. Di mana Mas Agus? Saya harus ketemu dia biar urusan kita semua bisa beres. Saya senang Kang Bahar sudah pensiun. Ya, Kang. Saya dalam perjalanan pulang dari balai kota. Saya tunggu kamu di rumah. Iya, Kang. Halo? Gus, orang-orang itu nyari kamu. Mereka tahu kamu di mana. Pergi sekarang. Saya tutup toko dulu. Hah, gak usah. Pergi sekarang. Ya. Ji, titip toko. Mau kemana? Mau pulang. Tutup dulu aja. Tolong kamu aja yang nutup. Ini kuncinya. Gus! Gus! Toko Agus yang mana? Ini Kang, cari buku apa Kang? Agus yang mana? Pulang, sama saya juga bisa. Halo. Tadi kita cari Agus ke rumahnya. Infonya dia di toko. Terus kita kejar ke tokonya. Infonya dia pulang. Gimana, Bos? Berarti kamu harus balik lagi ke rumahnya. Ya, Bos. Kang, nggak jadi beli bukunya? Kang, ditinggalin temennya tuh. Bisnis kita bukan bikin orang susah. Kita cari keuntungan dari orang-orang yang berbisnis sama kita. Dari orang-orang yang kita untungkan. Kalau kamu tahu siapa yang bikin teror ke warga yang tidak mau jual tanah dan rumahnya, nggak usah kamu sebut namanya. Beres ganggu si lain. Iya, Kang. Iya, Kang. Kamu ikut saya. Kita ketemu di depan Toserba Komplit. Kita mau kemana? Makan sate kambing muda. Asik. Berangkat.
Saya diajak sama Kang Mus. Makan sate kambing muda. Ayo Kang. Mantap itu, Kang. Kang Mus ngajak saya, bukan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Saya buatin minum dulu. Nggak usah, Nggak apa-apa. Mau minum apa? air putih aja. Sebentar. Iya. Nanti saya telepon balik. Halo, Kamu di mana? lagi nunggu angkot. Mau ke sini? Kesini kemana? Markas. Enggak, saya ada urusan lain. Urusan apa? Ah, kamu mah suka pengen tahu aja urusan orang lain. Kesini dulu sebentar. Nanti aja kalau urusan saya udah beres. Sekarang aja sebentar. Penting. Tapi saya nggak lama ya. Ya, saya tunggu. Ya. Saya udah lulus SMA. Sekarang kuliah. Enggak. Ada sesuatu. Rencananya baru mau masuk tahun ini. Insya Allah. Kuliah di mana? Belum tahu. Yang pasti di Fakultas Kedokteran. Wah, kalau nanti kamu udah jadi dokter, terus saya sakit, saya ke kamu aja ya. Saya mau jadi dokter anak. Ya, saya sudah terlanjur jadi orang dewasa. Gimana dong? Aa masih kuliah? Udah lulus? Kerja? Iya. Kerja apa? Wira swasta? Wira swasta apa? Wira swasta apa aja? Kalau bisa wira swasta apa aja, berarti bagus dong. Iya. Yang penting halal. Jadi kamu orang yang sok jagoan itu. Saya nggak sok jagoan. Terus apa istilah yang cocok untuk orang seperti kamu? Menghasut warga untuk nggak menjual tanah dan rumahnya. Saya nggak ngehasut. Kalau bukan menghasut, apa namanya? Dia cuma ngebela haknya. Kamu apa, Jamal? Murad, kamu punya keluarga? Siap, komandan. Kalau kamu masuk penjara, siapa yang ngasih nafkah keluarga kamu? Kamu. Saya malas nyebut nama kamu. Nama saya Pipit, komandan. Kamu punya keluarga? Siap, komandan. Kalau kamu masuk penjara, siapa yang ngasih nafkah keluarga kamu? Dik-dik, kamu belum punya keluarga? Belum, komandan. Bukan berarti nggak masalah kalau kamu masuk penjara, kan? Siap, komandan. Kalian punya waktu kurang dari 10 menit buat pergi dari sini sebelum polisi datang. Dia cuma getak.
Kamu melotot. Tapi saya nggak ngeliat sorot mata yang berani. Kamu ketakutan, Jamal. Kalau anak buah kamu pergi dari sini dan kamu tetap di sini. Kalau tempo hari saya membiarkan kamu ditangkap polisi, hari ini justru saya yang menyerahkan kamu ke polisi. Murad. Siap, Komandan. Kamu. Saya malas nyebut nama kamu. Siap, Komandan. Dik. Siap, Komandan. Ini perintah. Kalian pergi sekarang. Mau kemana? Kamu dan semua warga yang menjadi korban teror, intimidasi, harus berani menjadi saksi di depan polisi. Iya, Kang. Bagus. Dia tuh, Kang. Jamal.